ada lemper, ada pisang keju, kemudian donat, juga lumpia, dan juga roti pisang. Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo, selamat siang teman-teman. Bagaimana kabarmu hari ini? Semoga teman-teman dalam keadaan sehat walafiat, tak kurang suatu apa, dimudahkan segala urusan dan dilancarkan rezekinya. Amin amin ya robbal alamin. Oke teman-teman, kali ini aku akan mengajak teman-teman untuk mengikuti aktivitasku seharian ya, dari ba'da subuh sampai sore ya, karena membuat jajanan ada beberapa macam tadi ya. Semoga selesai tepat pada waktunya ya, amin. Nah, pertama saya mau ajak teman-teman cetek geni ya. Cetek geni itu menyumet geni ya, atau menyalakan api di tungku ya teman-teman. Karena apa? Karena saya mau merebus ayam dulu ya. Ayamnya ini ayam kedu. Kalau di sini namanya ayam kedu, kalau di tempat teman-teman nggak tahu ya. Karena ini perlu waktu lama sekali untuk merebusnya ya, biar empuk itu. Jadi saya menggunakan tungku api ya. Oke, sambil api-api. Alhamdulillah apinya sudah menyala. Kemudian kita tumpangkan pancinya ya. Kita tumpangkan. Kita taruh pancinya di atas tungku untuk merebus ayamnya ya. Tapi kita cuci dulu ayamnya ya. Jadi saya belinya ini di penyembelihan ayam ya. Saya selalu belinya itu yang masih segar. Jadi dipesan, dibelehkan, disembelihkan, lalu diantar. Jadi saya sudah punya pelanggan sendiri ya untuk masalah perayaman ini ya teman-teman. Oke, cuci bersih ayamnya ya, sambil digosok-gosok seperti itu ya teman-teman, biar bersih. Beberapa kali ganti airnya ya, sampai airnya itu berwarna jernih ya teman-teman. Jeroannya juga dicuci yang bersih ya teman-teman. Ini kalau cuma satu aja biasanya ya tetap saya ikutkan ke dalam perebusan, tapi ini untuk jaga-jaga. Kalau si meongku minta, kalau banyak ya dimasak, dimakan ya teman-teman. Nah, ini ayamnya besar sekali ya teman-teman. Ini sekitar 4,5 kilo ya. Ini karena ayam kedu itu memang indukannya ayam potong ya teman-teman, jadi besar-besar sekali. Tapi ada juga yang kecil, tadi saya minta yang paling gede, saya bilang begitu ya teman-teman, biar dagingnya banyak. Dan saya selalu membiasakan untuk mencuci daging atau mencuci apa saja menggunakan air mengalir ya teman-teman, biar bersihnya itu sempurna.
Oke, lanjut kita masukkan ke dalam pancinya ya, yang sudah kita obori tadi ya teman-teman. Kemudian lanjut untuk mengekum ketan atau merendam ketannya untuk dijadikan lemper nanti ya teman-teman. Nah, tadi ayam tadi kita rebus karena kita mau bikin isian lemper dan juga isian lumpia ya. Kita rendam minimal itu 1 jam ya teman-teman, atau bisa dimasak dikukus itu kalau ketannya itu bisa dipatahkan dengan jari, itu mudah ya teman-teman, itu sudah bisa dimasak. Nah, seperti ini setelah ayam tadi empuk dan sudah kita buang balungnya ya, tulangnya ya teman-teman. Nah, ini tadi juga ketannya sudah ditiriskan, dicuci beberapa kali ya. Cara mencucinya itu cukup kita aduk-aduk, kasih air, buang, aduk-aduk pelan-pelan ya, tidak diremas. Kalau diremas nanti takutnya hancur ya teman-teman. Nah, lanjut kita akan memblender kentang karena kita juga akan membuat donat ya teman-teman. Kentangnya saya menggunakan 1,5 kilo kentang, kemudian kita rebus dan kita mau blender. Nah, kita gunakan 3 gelas air ya, atau 600 mg, kira-kira kurang lebih seperti itu ya. Seperti ini ya teman-teman, setelah di blender kekentalannya lur gitu ya teman-teman. Nah, kemudian setelah kekel, maksudnya ini ketan kekel itu sudah mateng ya, tapi matangnya itu belum matang sempurna, ini sudah empuk ya. Kemudian kita angkat, lalu kita siapkan santan dan bumbunya ya teman-teman. Kita gunakan santannya kira-kira 8 gelas ya teman-teman. Untuk 1 kilonya itu cukup dengan 2 gelas santan ya. Dan bumbu-bumbunya yaitu gula, kemudian garam dan bubuk kaldu. Masukkan jadi satu, kemudian udek-udek sampai larut. Jangan lupa untuk dicicip ya, manis dan asinnya harus pas ya teman-teman. Kemudian kita masukkan ketannya yang sudah kita kekel tadi ya, kemudian aduk-aduk sampai santannya itu larut ke dalam atau meresap ke dalam ketannya, jadi santannya nanti tidak kelihatan ya. Ini posisi masih di atas api ya teman-teman, dan jangan lupa untuk dikecilkan. Nah, setelah seperti ini kita diamkan biar dia sedikit dingin dan meresap, kemudian kita bisa mengukusnya. Tapi kali ini belum saya kukus karena belum ada tenaga untuk membuatnya. Kita tinggalkan sejenak dulu ya, lanjut ke pekerjaan berikutnya ya. Lanjut ke donat ya teman-teman. Kita membuat donat hari ini, kita bikin adonan 2,5 kilo. Nah, jangan lupa untuk mengayak terigunya biar tidak ada gerindil-gerindil atau sesuatu yang seharusnya tidak ikut. Lakukan sampai selesai dan siapkan bahan-bahan berikutnya. Yang pertama yaitu tentunya ada kentang tadi yang sudah kita blender ya teman-teman. Kemudian ada gula dan juga garam.
berapanya nanti saya tuliskan di kolom deskripsi saja ya teman-teman. Kemudian ada juga margarin atau mentega, merek apa saja terserah ya, dan susu. Kemudian ada bread and butter, juga ragi instan. Tak lupa ada kuning telur juga ya teman-teman, hanya kuning telurnya saja. Oke, kemudian masukkan ke dalam terigu tadi semuanya tanpa terkecuali. Setelah semua masuk, baru kita mixer sampai kalis ya teman-teman. Nah, kalau sudah seperti ini tidak menempel lagi di dinding mixernya, berarti sudah kalis ya teman-teman. Kita lihat seperti ini ya, kalis elastis, semerawang ya, halus. Lalu kita copot dan kita bawa ke meja kerja ya teman-teman. Tentunya meja yang sudah kita bersihkan dan sudah kita oles dengan minyak atau mentega. Sebelum ke penimbangan, kita siapkan dulu bagi atau laser yang sudah ditaburi dengan terigu ya teman-teman, untuk menempatkan adonan yang sudah kita ronding nanti ya. Kemudian lanjut ke penimbangan. Untuk berat penimbangannya disesuaikan dengan harga bahan yang teman-teman beli atau disesuaikan dengan harga jual di tempat teman-teman saja ya. Kalau sudah mencukupi 2 kali penggorengan, sebaiknya kita rounding terlebih dahulu ya teman-teman, biar nanti ketika mengembang dan waktunya menggoreng itu pas ya. Jadi tidak terlalu mengembang atau belum mengembang dan akhirnya nanti yang belakang sudah mengembang betul. Nah, untuk itu rounding dulu bagian 2 penggorengan, misalnya 1 kali masuk itu 15 ya 30, kemudian kita rounding lalu kita kembangkan dan selanjutnya kita menimbang, merounding dan seterusnya sampai selesai ya teman-teman. Kemudian kita kembangkan, kita tutup dengan menggunakan kain. Yang pertama yang kita goreng, oke.
Lalu siapkan minyak gorengnya untuk dipanasi ya teman-teman, karena yang paling bawah atau yang paling dulu mungkin sudah siap untuk digoreng. Kita lihat ya perkembangannya bagaimana. Nah, seperti ini ya, sudah mengembang dan sudah melentus ya teman-teman. Siap untuk dilubangi tengahnya. Gunakan lubangan khusus untuk donat atau yang menyerupai yang teman-teman punya. Biar tidak lengket, olesi atau masukkan ke dalam terigu ya teman-teman. Nah, seperti ini mudah, tidak lengket. Lakukan sampai selesai ya. Lakukan pengetesan sebelum menggoreng ya, apakah ini sudah panas atau terlalu panas dan sudah mengembang atau belum donatnya. Oke. Dan tes-tesan pertama sudah mengembang bagus, lanjut kita menggorengnya. Pastikan warna donatnya cantik ya teman-teman, dan siapkan alas untuk meletakkan donatnya. Nah, donatnya warnanya coklat, cantik dan tidak ya. Alhamdulillah sebagian sudah selesai. Seperti ini penampakannya ya teman-teman, sempurna, semok-semok dan cantik warnanya ya. Oke, kita lanjut ke pengukusan ketan yang sudah kita karut tadi ya teman-teman. Kukus selama 30 menit. Setelah itu siap untuk dikepeli atau kita bikin lempernya. Nah, yang lainnya sudah siap untuk dibungkusi ya teman-teman, dan lemper juga sudah dikepeli sama Mbak Tari. Tapi mohon maaf karena tadi tidak bisa memvideokan caranya bagaimana membuat isiannya, karena Mbak Tari langsung plek selesai ya. Dan pisang kejunya tadi juga tidak bisa memvideo ya, karena terlalu banyak, jadi HP-nya nggak muat kalau semua di video. Kapan-kapan kita buat resepnya ya untuk membuat pisang kejunya ya. Ini sudah siap untuk dihitung dan kita sisihkan untuk diambil pemesannya, karena ini beda-beda ya. Ini jodohnya sama donat. Ini Mbak Tari sudah siap mengepeli ya, dan sebelumnya kita siapkan dulu daunnya yang 2 jari lebarnya untuk kemben dan 4 jari untuk membungkusnya. Nah, saya mau praktekkan sedikit saja ya.
caranya membungkus. Sangat mudah sekali, dan ini tampak lebih segar daripada yang dikukus kodok itu ya teman-teman. Yang kodok itu kan memerlukan banyak daun dan harus dikukus. Kalau ini cukup seperti ini dan sudah selesai. Cantik ya teman-teman, dan saya akan mengoles donatnya. Nah, yang kita siapkan yaitu meses, juga olesannya ya teman-teman. Untuk olesannya ini adalah mentega putih, gula, dan susu cair ya, atau susu kental manis ya teman-teman. Ini pesanan sesuai pemesan ya, minta dengan meses coklat. Cantik ya teman-teman. Dan saya menggunakan mesesnya juga yang terbaik ya, rasanya enak ini. Karena tidak menggunakan sarung tangan, pastikan tangan bersih dan kering ya teman-teman. Nah, di bagian ini kita bekerja masing-masing ya tugasnya ya teman-teman. Saya lanjut ke membungkus lumpia ya. Ini lumpianya sudah dingin, siap dibungkus. Tadi lumpianya juga tidak tervideo yang membuat Mbak Tari. HP-nya HP jadul ya teman-teman, jadi tidak bisa memuat banyak video ya. Maklum ya. Jangan lupa untuk diberi lalapan lombok ya teman-teman lumpianya. Ngelak guys, ini minum ya, cuacanya sangat sumuk dan panas. Nah, setelah sekian lama teman-teman, akhirnya selesai juga ya. Ada lemper, kemudian ada pisang keju, kemudian donat, lumpia, dan juga ada roti pisang ya teman-teman. Oke teman-teman, demikian tadi kerjaku mulai pada subuh sampai sore ini ya teman-teman, beberapa macam kue. Semoga bermanfaat, bisa di-share ke teman yang lainnya ya. Dan
Sekali lagi, mohon maaf kalau ada kata-kata yang kurang berkenan. Jangan lupa bersyukur, syukuri apa yang ada. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.